down, I know you got me, baby. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah Perang Dingin. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dian Sartika dengan NIM 3243321006 dari kelas C reguler 2024, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Ilmu Komputer dengan dosen pengampu Bapak Ricu Syidik SPD MPD. Baik, langsung saja kita mulai menjelaskannya. Nah, untuk pertama-tama, apa sih itu Perang Dingin? Perang Dingin adalah periode ketegangan politik, militer, dan ideologi antara dua kekuatan adidaya pasca Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta sekutu-sekutu mereka. Konflik ini berlangsung dari akhir 1940-an hingga awal 1990-an, meskipun tidak terjadi perang langsung antara kedua negara tersebut. Perang Dingin pada hakikatnya merupakan konflik ideologi antara dua sistem politik ekonomi yang saling bertentangan. Amerika Serikat menganut kapitalisme, sebuah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan persaingan, sementara Uni Soviet berpegang pada komunisme, yang mengusung kepemilikan negara atas alat produksi dan penghapusan kelas sosial. Perbedaan ini menciptakan ketegangan karena masing-masing pihak percaya sistem mereka lah yang superior. Sejarawan yang bernama John Lewis Geddes menyatakan bahwa Perang Dingin adalah perjuangan antara dua visi yang tak terdamaikan tentang bagaimana masyarakat harus terorganisir. Oke, kita masuk materi yang selanjutnya. Latar belakang Perang Dingin. Nah, yang pertama itu ada perbedaan ideologi. Amerika Serikat menganut kapitalisme dan demokrasi liberal. Amerika Serikat menganut sistem kapitalisme yang berlandaskan pada kepemilikan pribadi, mekanisme pasar bebas, dan persaingan ekonomi. Dalam sistem ini, negara berperan terbatas, sementara swasta mendominasi industri dan perdagangan. Ideologi ini terkait erat dengan demokrasi liberal, di mana kekuasaan politik didistribusikan melalui pemilu multipartai, kebebasan pers, dan perlindungan hak individu. Amerika Serikat meyakini bahwa kemakmuran dan stabilitas hanya dapat tercapai melalui kebebasan ekonomi dan politik. Sejarawan John Lewis Geddes menjelaskan bahwa kapitalisme Amerika Serikat dibangun di atas prinsip kebebasan individu yang dianggap sebagai lawan alami dari kontrol negara yang diusung komunisme. Nah, selanjutnya Uni Soviet menganut komunisme dan sistem satu partai. Uni Soviet menganut komunisme Marxis-Leninis, sebuah ideologi yang menolak kepemilikan pribadi dan mendorong kepemilikan kolektif atas alat produksi. Ekonomi sepenuhnya dikendalikan negara melalui perencanaan terpusat sistem komando, dengan tujuan menghapus kelas sosial dan menciptakan masyarakat tanpa stratifikasi. Dalam politik, Uni Soviet menjalankan sistem satu partai di bawah Partai Komunis, di mana tidak ada oposisi yang diakui dan kebijakan ditentukan oleh elit partai. Brzezinski mencatat, komunisme Soviet bukan sekedar sistem ekonomi, tetapi sebuah tatanan totaliter yang menganut kesetiaan mutlak kepada ideologi partai. Yang kedua itu ada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet memang bersekutu melawan Nazi Jerman. Namun aliansi ini bersifat sementara dan penuh ketidakpercayaan. Kedua negara dipersatukan oleh musuh bersama, tetapi memiliki visi yang sangat berbeda tentang tatanan dunia pasca perang.
Amerika Serikat yang menganut demokrasi liberal dan kapitalisme ingin membangun sistem internasional berbasis perdagangan bebas dan pemerintahan demokratis. Sementara itu, Uni Soviet yang komunis bertekad menciptakan zona pengaruh di Eropa Timur sebagai benteng pertahanan terhadap dunia kapitalis. Ketidaksepahaman ini paling jelas terlihat dalam penyelesaian masalah Jerman dan masa depan Eropa Timur. Amerika Serikat dan Sekutu Barat menginginkan Jerman yang bersatu dan demokratis, sementara Soviet ingin melemahkan Jerman secara permanen dan mengubahnya menjadi negara komunis. Di Eropa Timur, Stalin secara sistematis menegakkan pemerintahan komunis melalui pemilu yang dimanipulasi dan kudeta, bertentangan dengan janjinya di konferensi Yalta untuk menyatakan pemilu bebas. Perbedaan pendekatan inilah yang menjadi bibit awal Perang Dingin, di mana dua bekas sekutu berubah menjadi rival ideologis yang saling bersaing memperebutkan pengaruh global. Nah, lanjut kita yang ketiga, yaitu kekhawatiran Soviet terhadap Barat. Uni Soviet ingin membentuk zona penyangga negara-negara komunis di Eropa untuk mencegah invasi Barat. Uni Soviet memiliki trauma sejarah yang mendalam terhadap invasi Barat yang menjadi dasar kebijakan pembentukan zona penyangga komunis di Eropa Timur pasca Perang Dunia Kedua. Dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun, Rusia atau Soviet telah mengalami 2 kali invasi besar dari Barat. Pertama, oleh Jerman dalam Perang Dunia Pertama, dari tahun 1914 sampai 1918. Dan kemudian oleh Nazi Jerman dalam Operasi Barbarossa 1941 yang menewaskan sekitar 27 juta warga Soviet. Trauma kolektif inilah yang mendorong Stalin untuk menciptakan sabuk pengaman berupa negara-negara komunis di Eropa Timur melalui pendirian rezim-rezim boneka di Polandia, Cekoslowakia, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria. Soviet berusaha menciptakan wilayah penyangga strategis yang akan menjadi benteng pertahanan pertama jika terjadi konflik baru dengan Barat. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk kompensasi atas korban jiwa yang sangat besar yang diderita Soviet selama perang melawan Nazi. Lanjut yang keempat, yaitu kebijakan Amerika Serikat atau containment. Amerika Serikat berusaha membendung penyebaran komunisme melalui kebijakan containment atau penahanan. Kebijakan containment yang digagas Amerika Serikat merupakan strategi utama dalam menghadapi penyebaran pengaruh komunis pasca Perang Dunia Kedua. Dikembangkan oleh diplomat George F. Kennan melalui long telegramnya tahun 1946 dan kemudian dikristalisasikan dalam artikelnya di Foreign Affairs 1947. Konsep ini berpendapat bahwa Amerika Serikat harus mencegah perluasan komunisme secara sistematis melalui kombinasi bantuan ekonomi, dukungan militer, dan aliansi politik. Implementasi nyata kebijakan ini terlihat dalam rencana Marshall 1948 yang memberikan bantuan ekonomi besar-besaran untuk membangun kembali Eropa Barat. Pembentukan NATO 1949 sebagai aliansi militer transatlantik serta intervensi di berbagai konflik regional seperti Perang Korea dan Vietnam. Containment tidak dimaksudkan untuk menggulingkan rejim komunis yang sudah ada, melainkan membatasi penyebaran lebih lanjut sambil menunggu kelemahan internal sistem komunis itu sendiri. Sebuah prediksi yang akhirnya terbukti dengan keruntuhan Uni Soviet tahun 1991. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan Amerika Serikat yang lebih bersifat defensif namun tegas dalam menghadapi tantangan geopolitik Perang Dingin. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke slide yang ketiga tentang fase-fase penting Perang Dingin. Yang pertama, awal Perang Dingin dari tahun 1947 sampai 1953. Poin pertama, Doktrin Truman 1947. Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi atau militer untuk melawan pengaruh Soviet, contohnya Yunani
dan Turki. Doktrin Truman yang diumumkan pada 12 Maret 1947 menandai dimulainya kebijakan containment Amerika Serikat terhadap ekspansi komunisme secara resmi. Dalam pidatonya di depan Kongres, Presiden Harry S. Truman menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terancam oleh ancaman komunisme. Doktrin ini muncul sebagai respons langsung terhadap krisis di Yunani dan Turki, di mana pemerintah Inggris yang bangkrut pasca perang tidak lagi mampu memberikan bantuan kepada kedua negara tersebut yang sedang menghadapi pemberontakan komunis. Seperti dikutip dari pidato Truman, bahwa kebijakan Amerika Serikat harus mendukung bangsa-bangsa merdeka yang menolak upaya penaklukan oleh minoritas bersenjata atau tekanan dari luar. Implementasi konkret doktrin Truman pertama kali terlihat dalam alokasi dana sebesar 400 juta US dollar untuk membantu pemerintah Yunani dan Turki. Bantuan ini terbukti efektif dalam mempertahankan kedua negara dari pengaruh komunis, dengan Yunani berhasil memenangkan perang saudara melawan gerilyawan komunis pada 1949. Menurut Geddes 2005, bahwa doktrin Truman mewakili titik balik dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, mengubahnya dari isolasionisme menjadi keterlibatan global aktif melawan komunisme. Signifikansi historis doktrin Truman terletak pada pembentukan presiden, intervensi Amerika Serikat dalam urusan global untuk membendung komunisme. Doktrin ini tidak hanya menjadi dasar bagi rencana Marshall yang lebih luas, tetapi juga membangun kerangka kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama 4 dekade Perang Dingin berikutnya. Seperti dianalisis oleh Leffler 1992, bahwa doktrin Truman mengkristalkan persepsi ancaman Soviet dan membenarkan pembangunan jaringan aliansi dan basis militer Amerika Serikat di seluruh dunia. Lanjut di poin kedua ada Rencana Marshall 1948, program bantuan Amerika Serikat untuk membangun kembali Eropa Barat dan mencegah pengaruh komunis. Rencana Marshall merupakan kebijakan bantuan ekonomi Amerika Serikat senilai 13 miliar US dollar, setara 150 miliar US dollar hari ini, yang diluncurkan pada 1948 untuk membangun kembali Eropa Barat yang hancur pasca Perang Dunia Kedua. Secara resmi diumumkan oleh Menteri Luar Negeri George C. Marshall dalam pidatonya di Harvard University pada tanggal 5 Juni 1947. Program ini bertujuan memerangi kelaparan, kemiskinan, dan keputusasaan yang dianggap sebagai lahan subur bagi pengaruh komunis. Seperti ditegaskan sejarawan Michael G. Hogan, bahwa rencana Marshall adalah senjata ekonomi dalam perang ideologi. Memulihkan kapitalisme Eropa berarti melunturkan daya tarik komunisme. Implementasinya melibatkan 16 negara melalui Organization for European Economic Cooperation atau UEEC, dengan syarat negara penerima atau termasuk Jerman Barat, Prancis, dan Italia harus berbagi data ekonomi dan bekerja sama dengan rekonstruksi. Bantuan difokuskan pada pembangunan infrastruktur kunci, 35% dana untuk bahan baku industri, 24% untuk pangan dan pupuk, serta 17% untuk mesin dan peralatan. Hasilnya dramatis, produksi industri Eropa Barat melonjak 40% di atas level pra-perang pada 1951, sementara pertanian meningkat 11%.
Dampak geopolitiknya menjadi pukulan telak bagi Uni Soviet. Stalin melarang negara-negara Eropa Timur termasuk Cekoslowakia yang awalnya berminat menerima bantuan memperdalam pembagian Eropa. Menurut laporan OECD, program ini mengubah Eropa Barat dari kumpulan negara rapuh menjadi blok ekonomi stabil yang terintegrasi dengan pasar Amerika Serikat, sekaligus mengisolasi blok Timur. Keberhasilan rencana Marshall menjadi fondasi aliansi NATO 1949 dan membuktikan efektivitas strategi containment Amerika Serikat. Oke, di poin ketiga itu ada blokade Berlin 1948 sampai 1949. Soviet memblokade Berlin Barat. Amerika Serikat merespon dengan jembatan udara Berlin. Blokade Berlin dimulai pada 24 Juni 1948 ketika Uni Soviet memutuskan semua akses darat dan air ke Berlin Barat, sebuah enklave demokratis di tengah zona pendudukan Soviet. Tindakan ini merupakan respons terhadap pengenalan mata uang baru atau Deutsche Mark oleh Amerika Serikat dan Sekutu Barat, yang dipandang Stalin sebagai ancaman terhadap pengaruh Soviet di Jerman. Dengan menutup jalur pasokan, Soviet berusaha memaksa Barat meninggalkan Berlin dan menguasai kota sepenuhnya. Blokade ini mengisolasi 2,5 juta warga Berlin Barat dari bahan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan, menciptakan krisis kemanusiaan yang mendesak. Amerika Serikat dan Inggris merespon dengan meluncurkan jembatan udara Berlin atau Berlin Airlift, operasi logistik terbesar dalam sejarah saat itu. Selama 324 hari hingga 12 Mei 1949, pesawat kargo seperti C-47 dan C-54 Skymaster melakukan 278.000 penerbangan dari pangkalan udara di Frankfurt dan Wiesbaden. Mereka mengangkut rata-rata 4.500 ton pasukan per hari, termasuk batu bara, tepung, dan obat-obatan. Puncak operasi terjadi pada 16 April 1949 ketika Armada Barat berhasil mengangkut 12.940 ton dalam 24 jam, prestasi yang dijuluki Paskawa yang paling agung. Pilot seperti Georg Halvorsen atau Candy Bomber menjadi simbol harapan dengan menjatuhkan permen untuk anak-anak Berlin. Dampak dari krisis ini bersifat transformatif. Yang pertama, kemenangan diplomatik Barat. Airlift memaksa Soviet membuka kembali akses pada 12 Mei 1949 setelah gagal memecahkan belah sekutu. Yang kedua, pembagian Jerman. Blokade mempercepat berdirinya dua negara Jerman, Republik Federal Jerman Barat pada 23 Mei 1949 dan Republik Demokratis Jerman Timur pada 7 Oktober 1949. Yang ketiga, lahirnya NATO. Krisis ini memicu pembentukan aliansi militer NATO pada 4 April 1949 sebagai Tamong Kolektif Anti-Soviet. Oke, lanjut ke bagian yang kedua, pembentukan Fakta Pertahanan. Yang poin pertama ada NATO 1949, aliansi militer Barat dipimpin Amerika Serikat. NATO North Atlantic Treaty Organization didirikan pada 4 April 1949 sebagai aliansi militer kolektif untuk membendung ekspansi Soviet di Eropa. Diprakarsai oleh Amerika Serikat, 12 negara pendiri termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada menandatangani Fakta Atlantik Utara dengan prinsip kunci artikel 5
bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap semua. Pembentukannya dipicu langsung oleh blokade Berlin 1948 sampai 1949 dan kudeta komunis di Cekoslowakia yang memperkuat kekhawatiran Barat dan agresi Soviet. Menurut sejarawan Lawrence S. Kaplan, bahwa NATO mentransformasikan Amerika Serikat dari isolasionis menjadi penjaga keamanan Eropa, sekaligus mengkonsolidasikan containment militer. Aliansi ini menjadi tulang punggung strategis pertahanan Barat selama Perang Dingin. Poin kedua ada Fakta Warsawa 1955. Aliansi militer Blok Timur dipimpin Soviet. Fakta Warsawa dirancang sebagai tandingan NATO pada tanggal 14 Mei 1955, menyatukan 8 negara komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dalam aliansi militer. Pembentukannya dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke NATO 1954 yang dianggap Moskow sebagai ancaman eksistensial. Fakta ini memiliki dua fungsi ganda. Yang pertama, pertahanan kolektif melawan potensi serangan Barat. Yang kedua, alat kontrol politik untuk menekankan pemberontakan di Blok Timur, contoh invasi ke Hungaria. Sejarawan Votemasti mencatat bahwa Fakta Warsawa adalah topeng untuk hegemoni Soviet. Keputusan militer sepenuhnya diatur Moskow. Lanjut di poin yang terakhir ada Perang Korea 1950 sampai 1953. Konflik antara Korea Utara didukung Soviet atau Tiongkok dan Korea Selatan didukung Amerika Serikat atau PBB. Perang Korea meletus pada 25 Juni 1950 ketika Korea Utara didukung Soviet menginvasi Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat. Konflik ini menjadi ujian pertama doktrin containment Amerika Serikat di Asia dengan Presiden Truman menyatakan Korea adalah Yunaninya Timur Jauh. Soviet menyuplai senjata ke Korut, sementara Tiongkok mengirim 200.000 relawan setelah pasukan Amerika Serikat mendekati pembatasannya. Perang ini menewaskan 2,5 juta jiwa dan berakhir dengan gencatan senjata 1953, mengkukuhkan pembagian semenanjung Korea di paralel 38. Menurut William Stokes, Korea adalah perang terbatas yang mencegah Perang Dunia Ketiga, tetapi membuktikan Perang Dingin bisa memicu konflik berdarah. Oke, kita masuk ke yang slide selanjutnya. Fase-fase penting Perang Dingin. Yang ketiga itu ada eskalasi dan ketegangan pada tahun 1953 sampai 1962. Yang poin pertama, perlombaan senjata nuklir. Pasca kematian Stalin 1953, perlombaan senjata nuklir memasuki fase krisis. Amerika Serikat mengembangkan bom hidrogen pertama 1952 berdaya ledak 10 megaton. Diimbangi Soviet dengan tes serupa pada tahun 1955. Kedua belah pihak menginvestasikan dana besar dalam teknologi rudal balistik antara benua ICBM, memicu kesenjangan rudal Missile Gap yang mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat di era Kennedy. Menurut sejarawan David Holloway menyatakan bahwa perlombaan ini menciptakan doktrin atau MAD
kedua pihak mampu saling menghancurkan, sehingga perang terbuka dianggap bunuh diri. Terus di poin yang kedua ada krisis rudal Kuba 1962. Krisis ini meletus ketika foto intelijen Amerika Serikat pada tanggal 14 Oktober 1962 mengungkapkan pembangunan pangkalan rudal nuklir Soviet di Kuba hanya 145 km dari Florida. Presiden Kennedy menanggapinya dengan karantina maritim atau blokade terhadap Kuba pada 22 Oktober, memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat mencegat kapal Soviet. Selama 13 hari, dunia menahan nafas kapal selama Soviet B-59 nyaris meluncurkan torpedo nuklir di Karibia pada tanggal 27 Oktober, sementara pesawat U-2 Amerika Serikat ditembak jatuh di Kuba. Kunci penyelesaian adalah kesepakatan rahasia Soviet menarik rudal dari Kuba. Amerika Serikat berjanji tidak invasi ke Kuba dan menarik rudal Jupiter dari Turki. Sejarawan yang bernama Graham Allison menyimpulkan bahwa krisis rudal Kuba bukan sekedar kemenangan diplomasi, tetapi keberuntungan. Kesalahan kecil bisa memicu perang nuklir. Dampak fase eskalasi ada 3. Yang pertama, pembentukan jalur telepon merah. Pada tahun 1963, saluran komunikasi langsung Kremlin Gedung Putih untuk mencegah miskomunikasi nuklir. Yang kedua, Traktat Larangan Uji Coba Nuklir pada tahun 1963. Larangan uji coba atmosfer setelah kesadaran akan dampak radiasi. Yang ketiga, perubahan doktrin militer Amerika Serikat beralih ke strategi flexible response alih-alih massive retaliation. Selanjutnya, yang keempat ada Perang Vietnam. Pada 1955 sampai 1975, Amerika Serikat berusaha mencegah penyebaran komunisme di Vietnam, tetapi akhirnya kalah. Perang Vietnam menjadi konflik terlama dan paling kontroversial dalam Perang Dingin, di mana Amerika Serikat terlibat langsung untuk mencegah reunifikasi Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Konflik ini bermula dari pembagian Vietnam di garis paralel 17 berdasarkan Persetujuan Jenewa 1954 dengan Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh dan didukung Soviet dan Tiongkok. Berhadapan dengan Vietnam Selatan didukung Amerika Serikat menerapkan doktrin domino, meyakinkan bahwa jatuhnya Vietnam Selatan akan memicu efek militer Amerika Serikat dari 900 pada tahun 1961 menjadi 16.000 di tahun 1963. Sementara Presiden Johnson meluncurkan operasi militer besar-besaran setelah insiden Teluk Tonkin pada tahun 1964 yang masih diperdebatkan kebenarannya. Strategi Amerika Serikat bergantung pada bombardemen massal Operasi Rolling Thunder pada tahun 1965 sampai 1968 dan pengiriman 500.000 tentara pada tahun 1968, tetapi gagal menghancurkan perlawanan Vietcong dan pasukan Vietnam Utara. Faktor kegagalan kunci meliputi ada 3. Yang pertama, medan dan taktik gerilya. Vietcong menggunakan terowongan dan hutan sebagai perlindungan, sementara Amerika Serikat terjebak dalam perang konvensional. Yang kedua, dukungan Soviet Tiongkok ke Vietnam Utara, pasokan rudal SAM atau SAM dan senjata modern mengimbangi teknologi Amerika Serikat. Protes doministik Amerika Serikat, gerakan anti-perang merebak. Yang ketiga,
Protes domestik Amerika Serikat. Gerakan anti-perang merebak setelah pembantaian My Lai pada tahun 1968 dan kebocoran dokumen Pentagon pada tahun 1971 yang mengungkap kebohongan pemerintah. Kekalahan Amerika Serikat menjadi nyata saat serangan Tet pada tahun 1968 ketika Vietcong menyerang Saigon meskipun akhirnya dipukul mundur. Perang berakhir dengan Persetujuan Paris pada tahun 1973, di mana Amerika Serikat menarik pasukannya dan Vietnam Selatan jatuh ke tangan komunis pada 30 April 1975. Sejarawan George Herring menyimpulkan bahwa Vietnam adalah kuburan ilusi Amerika Serikat. Containment gagal karena mengabaikan nasionalisme lokal dan overestimasi kekuatan militer. Dan yang terakhir ada Detente pada tahun 1963 sampai 1979. Meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Detente adalah periode dalam Perang Dingin ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mereda. Pada masa ini, kedua negara berusaha mengurangi risiko konflik nuklir melalui diplomasi dan perjanjian pembatasan senjata. Di sini ada poin pertama yaitu perjanjian pembatasan senjata. Nah, yang kedua itu ada Facetful Consistent. Hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet membaik di era Nixon-Brezhnev. Yang ketiga, Helsinki Accords pada tahun 1975, kesepakatan tentang hak asasi manusia dan batas-batas Eropa. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang pertama ada invasi Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979. Invasi Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979 dalam Perang Dingin. Invasi Soviet ke Afghanistan pada Desember 1979. Invasi Soviet ke Afghanistan pada Desember 1979 menandai berakhirnya era detente dan memicu ketegangan baru antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Soviet mengintervensi Afghanistan. Soviet mengintervensi Afghanistan untuk mendukung pemerintah komunis yang terancam oleh pemberontakan Mujahidin. Aksi ini dipandang oleh Amerika Serikat sebagai upaya ekspansi komunisme, sehingga Presiden Jimmy Carter merespon dengan boikot Olimpiade Moskow 1980-an, pembatasan ekspor teknologi, dan peningkatan dukungan rahasia kepada Mujahidin melalui CIA atau CIA. Perang Afghanistan menjadi Vietnamnya Uni Soviet, menguras sumber daya militer dan ekonomi mereka selama hampir 1 dekade. Konflik ini juga mempercepat perlombaan senjata pada 1980-an dan memperkuat aliansi Amerika Serikat dengan negara-negara Muslim melawan Soviet. Keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung Mujahidin, termasuk kelompok seperti Osama bin Laden, menjadi konsekuensi jangka panjang, termasuk munculnya gerakan jihad global pasca Perang Dingin. Oke teman-teman, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu akhir Perang Dingin pada tahun 1985 sampai 1991. Kebijakan Mikhail Gorbachev
Uni Soviet masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev pada tahun 1985 sampai 1991 menjadi titik balik dalam Perang Dingin melalui dua kebijakan reformasi utama. Yang pertama ada Glasnost atau keterbukaan reformasi politik. Kebijakan ini mendorong transparansi politik, kebijakan pers, dan kritik terhadap pemerintah. Glasnost membuka ruang bagi diskusi tentang masalah Soviet, termasuk korupsi dan kegagalan ekonomi yang melemahkan kontrol Partai Komunis. Oke, di poin kedua ada perestroika atau rekonstruksi, reformasi ekonomi. Gorbachev berupaya memodernisasikan ekonomi Soviet yang stagnan dengan memperkenalkan elemen pasar bebas terbatas. Namun, reformasi ini justru memperburuk krisis ekonomi karena ketidaksiapan birokrasi dan penolakan dari kalangan konservatif. Di poin selanjutnya, jatuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, simbol berakhirnya pembagian Eropa. Menjadi simbol runtuhnya pengaruh Soviet di blok timur, diikuti oleh revolusi anti-komunis di berbagai negara. Pada tahun 1991, Uni Soviet secara resmi bubar setelah kudeta gagal oleh kelompok garis keras dan deklarasi kemerdekaan Republik-Republik Soviet. Peristiwa ini menandai akhir Perang Dingin dan kemenangan Amerika Serikat sebagai satu-satunya adidaya dunia. Oke, di poin selanjutnya ada bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Bubarnya Uni Soviet pada Desember 1991 menandai berakhirnya Perang Dingin sekaligus menjadi salah satu peristiwa geopolitik terpenting abad ke-20. Penyebab keruntuhannya bersifat multidimensi, mencakup faktor ekonomi, politik, dan kebijakan reformasi Gorbachev. Faktor penyebab keruntuhan ada 4. Yang pertama, krisis ekonomi. Sistem ekonomi terpusat Soviet sudah lama tidak efisien, dengan produktivitas rendah, kelangkaan barang, dan ketergantungan berlebihan pada industri berat. Perestroika gagal menyelamatkan ekonomi, justru memperburuk inflasi dan defisit. Yang kedua, reformasi politik atau Glasnost, kebebasan berbicara dan kritik yang diizinkan. Glasnost memicu tuntunan kemerdekaan dari republik-republik Soviet seperti Lituania, Latvia, Ukraina, serta protes terhadap dominasi Rusia. Nah, yang ketiga itu ada kudeta Agustus 1991. Kelompok garis keras Partai Komunis mencoba kudeta untuk menggulingkan Gorbachev dan menghentikan reformasi. Kudeta gagal, tetapi justru mempercepat kehancuran USSR karena Boris Yeltsin, Presiden Rusia, mengambil alih otoritas dan melucuti kekuasaan Gorbachev. Nah, yang keempat itu ada deklarasi kemerdekaan Republik Soviet. Setelah kudeta, republik-republik seperti Ukraina, Belarus, dan Kazakhstan menyatakan merdeka. Pada 8 Desember 1991, pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarus menandatangani perjanjian Bela-Veja membubarkan Uni Soviet secara resmi. Dampak pembubaran ada 3. Boris Yeltsin menjadi pemimpin Federasi Rusia yang baru, sementara Gorbachev mengundurkan diri pada 25 Desember 1991. Nah, yang kedua, Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara adidaya atau unipolar moment, sementara Rusia mengalami krisis ekonomi dan politik di era 1990-an. Yang ketiga itu, Perang Dingin berakhir tanpa konflik besar, tetapi warisannya mempengaruhi hubungan Rusia Barat hingga kini. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah materi terakhir, yaitu dampak Perang Dingin. Apa sih dampaknya? Di sini dampaknya ada 4. Yang pertama, politik global. Munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal atau unipolar.
Berakhirnya Perang Dingin pada 1991 menandai kemenangan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya atau unipolar moment. Runtuhnya Uni Soviet meninggalkan vakum kekuasaan yang tidak segera terisi, memungkinkan Amerika Serikat mendominasi lembaga internasional seperti PBB dan NATO. Dominasi ini memicu kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih intervensionis, seperti dalam Perang Teluk pada tahun 1991 dan intervensi di Balkan. Namun, unipolaritas juga memunculkan resistensi, seperti kebangkitan Cina dan kebijakan Rusia di bawah Putin yang berusaha menantang hegemoni Amerika Serikat. Di poin kedua itu ada ekonomi. Uni Soviet runtuh karena ekonomi terpusat yang tidak efisien. Ekonomi terancam. Uni Soviet terbukti tidak mampu bersaing dengan kapitalisme Amerika Serikat. Kebijakan perestroika Gorbachev gagal menyelamatkan ekonomi yang sudah terpuruk akibat inefisiensi birokrasi, korupsi, dan anggaran militer yang membengkak, krisis pangan, kelangkaan barang, dan utang luar negeri yang menumpuk mempercepat keruntuhan USSR. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Sekutu Barat menguatkan melalui globalisasi ekonomi dan pasar bebas. Oke, poin ketiga itu ada perang proksi. Banyak konflik di dunia ketiga atau Korea, Vietnam, Afghanistan, dan Amerika Tengah. Perang Dingin memicu konflik proksi di negara-negara berkembang seperti Korea pada tahun 1950 sampai 1953, Vietnam pada tahun 1955 sampai 1975, Afghanistan pada tahun 1979 sampai 1989, dan Amerika Tengah pada tahun 1980-an. Amerika Serikat dan Soviet mendukung pihak-pihak yang bertikai dengan senjata, dana, dan pelatihan militer, meninggalkan destabilisasi berkepanjangan. Misalnya, Perang Afghanistan melahirkan gerakan jihad global, sementara Perang Vietnam menyebarkan trauma sosial di Amerika Serikat. Nah, untuk di poin terakhir ada teknologi dan luar angkasa, perlombaan teknologi. Persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet memacu kemajuan teknologi, terutama dalam persaingan luar angkasa atau space race. Soviet meluncurkan Sputnik 1957 dan mengirim manusia pertama ke luar angkasa yang bernama Yuri Gagarin pada tahun 1961. Sementara Amerika Serikat mendarat manusia di bulan 1969. Perlombaan mendorong perkembangan komputer, satelit, dan senjata nuklir yang menjadi dasar teknologi modern. Jadi teman-teman, kesimpulan dari Perang Dingin itu merupakan konflik global antara dua ideologi yang bertolak belakang, kapitalisme demokratis Amerika Serikat dan komunisme otoriter Uni Soviet. Meskipun tidak terjadi perang langsung antara kedua adidaya, persaingan ini memicu perlombaan senjata nuklir, perang proksi di dunia ketiga, dan pembagian dunia menjadi dua blok yang bermusuhan. Kunci dinamika Perang Dingin meliputi strategi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat menerapkan containment melalui aliansi NATO dan bantuan ekonomi rencana Marshall, sementara Soviet membentuk zona pengaruh melalui Pakta Warsawa dan dukungan kepada rezim komunis. Eskalasi dan detente ketegangan mencapai puncak dalam krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Tetapi periode detente 1970-an menunjukkan upaya mengurangi risiko nuklir melalui diplomasi. Kekalahan Soviet, kebijakan reformasi Gorbachev atau Glasnost dan Perestroika justru mempercepat keruntuhan USSR akibat krisis ekonomi, nasionalisme republik, dan tekanan internasional. Perang Dingin berakhir dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, meninggalkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan adidaya. Namun, warisannya masih terasa dalam konflik modern, perlombaan teknologi, dan ketegangan Rusia Barat, seperti ditegaskan oleh
John Lewis Geddes bahwa Perang Dingin bukan sekedar persaingan militer, tetapi pertarungan gagasan dan pada akhirnya kebebasan mengalahkan tirani. Oke teman-teman, segitu saja penjelasan dari sejarah Perang Dingin. Terima kasih untuk mau yang mendengarkan. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.